happening? It's called a lucid dream. The Claire wants me dead! Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen sama film Inside Out? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita series nih dari film Inside Out yang berjudul Inside Out Dream Production. Nah, yang belum nonton film Inside Out sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan para pekerja mimpi nih yang akan mengatur semua mimpinya Riley yang sudah menjadi dewasa. Dan mereka berusaha memberikan mimpi-mimpi yang terbaik untuk kebaikan emosinya Riley. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Episode ini diawali oleh Riley kecil yang sedang mengucapkan salam perpisahan pada orang tuanya nih di stasiun kereta api. Di situ Riley melihat Pacey, teman kecilnya. Ia mendatanginya dan mengucapkan salam perpisahan pada Pacey. Pacey pun pergi nih meninggalkan Riley dengan kereta api. Ternyata mimpi itu merupakan bagian dari mimpi masa kecilnya Riley. Riley kecil yang sedang tertidur pun melepehkan empengnya atau Pacey itu dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Singkat cerita, 9 tahun berlalu. Riley sudah dewasa nih, dan di sisi yang lain ada Joy yang sedang diwawancarai oleh salah satu kru Dream Production. Joy memperkenalkan dirinya dan satu persatu teman-temannya. Anger, don't forget to sign that release. I'll get to it. That's fear. Boo! Out our hair. Oh, it's okay, Savage. Joy memperkenalkan Dream Production dan mengatakan setelah memori-memori baru berdatangan, Joy dan kawan-kawan yang akan memprosesnya dan kemudian dikirim ke Dream Production untuk diproses selanjutnya. Turn it up. Oh well. Hiya, looking good, crew. Good morning. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang sutradara Dream Production nih, yaitu Paula. Ia bertugas mengarahkan para krunya untuk menayangkan mimpi-mimpi yang akan dimimpikan oleh Riley di setiap tidur malamnya. Riley's asleep. Give me some attitude. Hold that class. Selanjutnya terdapat Paula dan juga Jenna Lee yang merupakan seorang asisten produksi Dream Production. Mereka berdua sedang diwawancarai ini tentang mimpi-mimpinya Riley. Paula pun berbagi tentang karya-karya terbaiknya selama 10 tahun menjadi sutradara mimpinya Riley. Paula juga tidak lupa memperkenalkan sutradara lainnya nih yang memiliki tugas di bidangnya masing-masing. Ada Marcos sang sutradara sport, Seng sebagai sutradara laga, Gigi sebagai sutradara nightmares, dan Jack sebagai sutradara komedi. Kemudian Paula sendiri adalah sutradara ceriaannya Riley. Paula ini mengajak penonton untuk melihat proses mereka menciptakan mimpi. Ada Jenna Lee yang bertugas sebagai asisten produksi yang membantu Paula dalam pekerjaan-pekerjaannya. Janelle is more than an assistant director. She's my best friend on the set. Jenna Lee ingin menunjukkan satu memori yang menurutnya itu bagus untuk dijadikan mimpi nanti. Tetapi Paula sepertinya tidak memahami maksudnya Jenna Lee. Paula mau memori tentang mainan unicorn yang akan dijadikan mimpinya nanti. We have to use that. Riley, what? Oh, got a mermaid and a unicorn. All right, everyone. Di situ Paula mengajak Jenna Lee masuk ke dalam gedung arsip yang berisikan barang-barang dan memori milik Riley. Di situ Jenna Lee berusaha menyampaikan pendapatnya nih, namun Paula sepertinya sibuk dalam kesenangannya sendiri. Hold it, look. There's something I've really... There it is. Dalam perjalanannya menuju studio, Paula dan juga Jenna Lee bertemu dengan Seni yang merupakan seorang sutradara Daydream. Need to get. This is a live shoot. They're shooting. The wind. Di sisi yang lain, Riley yang telah usai jam sekolahnya, ia membuang mainan unicorn itu dan pergi. Kemudian Paula dan juga Jenna Lee disuruh untuk berkumpul karena ada rapat para sutradara nih yang dipimpin oleh Jin sebagai kepala studio Dream Production. Folks, sweet Riley. Kepala studio menginginkan para sutradaranya untuk lebih memahami apa yang Riley suka. Di tengah rapat itu, Jenna Lee ternyata berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi sutradara. Ia ditunjuk oleh Jin sebagai sutradara yang baru. Paula yang mendengar kabar itu seperti kebingungan dan tidak percaya nih. Namun ia memberikan ucapan selamat kepada Jenna Lee dan tetap menyembunyikan perasaan tidak sukanya dengan kabar itu. Paula kemudian mempersiapkan apa yang ia butuhkan nih untuk mimpi malamnya nanti. Sebab di mimpi malam ini, Paula ditunjuk sebagai sutradara pertama yang menayangkan mimpi. Setelah rapat itu selesai, Paula
pulang sendirian nih tanpa Jenny Lee. Ia berusaha menyemangati dirinya dan meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menyelesaikan mimpi ini tanpa Jenny Lee. Paula dengan percaya dirinya meyakinkan teman-temannya nih jika Riley tidak akan segera tidur, sebab itu masih pukul 7 malam. Tetapi teman-teman krunya meyakinkan bahwa Riley akan segera tertidur. Mereka panik karena mereka sebagai tim pertama yang menayangkan mimpi pembuka. Yang akhirnya Riley pun tertidur dan saatnya mimpi Paula ditayangkan. Boring. Camera, let Riley see. Paula berhasil menayangkan mimpi yang hebat untuk Riley nih. Namun saat di pertengahan, Paula menampilkan mainan unicorn yang dibuang oleh Riley itu dalam mimpinya, yang pada akhirnya mimpi yang ditayangkan oleh Paula pun gagal. Clamshell! What? Episode kali ini diawali dengan Paula yang sedang mengutarakan pendapatnya tentang mimpinya Riley. By a giant clam. The clam wants me dead! Ia dengan mengatakan nih bahwa mimpi itu tidak sepenuhnya mimpi buruk. Paula gagal kali ini. Dampaknya kantor tempat ia bekerja pun dipindahkan ke gudang. Jen memberikan asisten baru pada Paula dan itu adalah Seni. Well, director. Per co-direct. Di hari pertama bersama Seni, tampaknya mereka tidak akur. Paula selalu tidak setuju nih dengan pendapatnya Seni. Paula merasa ia sudah lebih berpengalaman dan lebih baik daripada Seni dan menolak semua pendapatnya Seni. Di sisi yang lain, Riley sedang bersama dengan temannya mendiskusikan nih tentang pakaian apa yang akan mereka pakai nanti saat pesta dansa nanti. Kemudian Riley pun sedang memakai gaun dansa milik ibunya dahulu. Cool things about like... Kemudian para krunya Paula pun sedang sibuk nih dengan persiapan untuk mimpi yang akan mereka tayangkan nanti. Mimpi yang dibuat oleh Paula pun ditayangkan. Riley, get a dress for the dance too. Just make it stop. Keesokan harinya, mimpi Paula masuk surat kabar. Di situ tertulis nih bahwa Riley telah mengalami mimpi yang aneh. Paula pun dipindahkan lagi nih kantornya ke toilet dan posisinya pun diturunkan lagi. Dan lagi-lagi Paula mengatakan bahwa mimpi yang ia tayangkan tidaklah buruk. Di situ Rainbow si unicorn mendatangi Paula. Ia marah pada Paula karena Paula telah mempermalukannya lagi. Rainbow pun pergi begitu saja. Paula berusaha mengejarnya, namun Rainbow berhasil pergi jauh dari Paula. Rainbow, you've got so much to do, so much to say. Seni pun dipecat dari jabatannya sama Paula nih. Di sini Paula tidak sengaja menjatuhkan kaset mimpi-mimpi hitnya Riley. Ia pun memainkan kaset tersebut dan bernostalgia. Okay, you gotta get. Paula pun ingin Jenny Lee kembali. Ia pun mendatangi Jenny Lee. Jenny Lee menyambut kedatangannya Paula. Di saat Jin kepala director datang untuk menanyakan keadaan, sepertinya Jenny Lee sedikit kesulitan nih mengatur para kru dan peralatannya. Like a lot. Mr. Now, Charlie says. Charlie and I talked about it, and I where's the well, he says, Okay. Paula yang melihat Jenny Lee kewalahan mengambil peran Jenny Lee sebagai sutradara. Ini sedikit memberatkan bagi Jenny Lee, sebab konsep yang diinginkan Jenny Lee itu sangat berbeda dengan konsepnya Paula. Kemudian Jenny Lee kembali mengambil kendali dan mimpinya pun dimulai. Paula akhirnya mengakui nih bahwa mimpi Jenny Lee itu bagus. Mimpi Jenny Lee pun menjadi hits dan banyak dibicarakan, bahkan masuk dalam surat kabar. Janelle stuns where Paula's what? Di episode ini dimulai dari Paula yang pada akhirnya terpaksa berbaikan dengan Seni karena ia tampaknya mendapatkan ancaman dari Jen. Jika kinerjanya tidak meningkat, maka akan ada sutradara yang disingkirkan. Di sini Paula sepakat dengan Seni nih untuk mendengarkan semua pendapat dan idenya Seni. Kemudian dunia Dream Production sedang disibukkan dengan tema baru dari Paula, yaitu Imaginary Boyfriends-nya Riley. I would die for you, Riley. Oh my! Found our star, imaginary boyfriend. Di sisi yang lain, teman-teman Riley bertanya dengan siapa ia akan pergi ke pesta nanti. Dan Riley tampaknya gugup dan masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Kemudian Paula dan juga Seni pun menyiapkan mimpi yang akan mereka tayangkan nanti. Mimpi Paula pun dimulai nih. You asked me to the dance, Riley.
Kini berkat ide dan pendapatnya Seni, mimpi Paula berhasil menjadi mimpi yang hits dan masuk ke surat kabar dan menjadi perbincangan bagi para kru Dream Production. Kemudian di sini dilihatkan nih bahwa kantornya Paula telah kembali ke semua, bukan lagi di gudang atau toilet. Kemudian terjadi sedikit perdebatan nih antara Paula dengan Seni. Seni sedikit kecewa dan marah pada Paula yang merasa bahwa keberhasilan ini berkat dirinya sendiri, padahal keberhasilan ini adalah pencapaian mereka bersama. Di situ Seni tidak suka jika dirinya tidak dianggap. Para kru Paula kembali menyiapkan mimpi mereka, di mana Jin menyuruh Paula untuk menayangkan mimpinya untuk semalam penuh. Jin di sini menyuruh tim Paula harus menjadi mimpi Clockbuster, yaitu mimpi yang sangat indah hingga melewati jam alarm. Whoa. Is that The Fielson machine has total faith that your dream will clockbuster. Because it... Kemudian persiapan selesai dan mimpi Paula pun dimulai. Riley, you're than the great Canadian out. Di sini tampaknya baik Seni dan juga Paula saling berkompetisi nih menampilkan mimpi yang terbaik untuk Riley. Riley and I were gonna go to the school dance together. Riley, to the dance. Yes, and? It's really up to you, Riley. it a love triangle? And for the second. Kemudian Riley sepertinya tidak suka dengan mimpinya yang mulai aneh. Dan di sisi yang lain baik Seni dan Paula pun bertengkar. Keep this party going. Come on, let's dance. I'm a one in my heart, eh? Riley, or whatever. Like gravy and cheese curd. What do you think? Don't you dance with me? Kemudian terjadilah masalah, yaitu Riley mengalami sleepwalking dan seluruh studio berubah menjadi kekacauan. Setelah kejadian berubah lagi kondisinya Paula. Kantornya pun kembali dipindahkan dan posisinya diturunkan kembali. Sedangkan kantor milik Paula sebelumnya ditempati oleh Jen Lee. Kemudian Paula pun mendatangi Jin ke kantornya. Di sana Jin sedang dimarahi oleh Anger dan Jin pun marah pada Paula dan juga Seni. They did? Of course not! Almost killed Riley? Jin kecewa pada Paula, ia salah menilai Paula. Ia menyesal telah mempertahankan Paula. Tampaknya di sini Paula tidak mau disalahkan sendiri. Ia pun juga menyalahkan Seni dan juga Seni pun dimarahi oleh Jin. Di situ Paula kaget, tidak menyangka jika Seni langsung dipecat oleh Jin. Jin pun mengancam Paula jika ia tidak berhasil memberikan mimpi yang terbaik bagi Riley, maka ia akan dipecat. Tonight I don't. Last shot. Will be demoted. Di sini diperlihatkan kehidupan Seni setelah dipecat. Ia menjadi trainee di toko roti. Di sisi yang lain, Riley cerita pada ayahnya nih jika ia tidak mau datang ke pesta dansa nanti sebab ia tidak memiliki pasangan dan juga belum memiliki gaun yang diinginkan. Kemudian para sutradara yang sedang rapat dihebohkan dengan keputusannya Jin yang menyuruh mereka untuk mematuhi dan menjalankan sesuai dengan yang tertulis pada naskah. Hal ini seperti membatasi para sutradara nih untuk berkreativitas sebab mereka terpaku pada naskah. Di sini Seni menulis sebuah naskah saat bekerja. Ia ingin menyabotase naskahnya Paula. Ia pergi ke studio dan meletakkan naskah buatannya ke dalam berkasnya Paula. Di sini Paula terlihat sedih dan pasrah, juga lelah sebab ia sudah tidak punya apa-apa lagi nih dan asisten. Paula pun kemudian membaca naskah itu. Di sisi yang lain Seni tersadarkan dari teman kerjanya jika naskah yang ia buat itu terlalu seram dan tidak baik untuk Riley. Seni yang menyadari itu segera pergi nih untuk mengambil kembali naskah itu. Kemudian diperlihatkan jika Paula telah berhenti dari karirnya. Seni memanggil Paula dan menjelaskan nih apa yang telah terjadi. Di situ Seni mengatakan jika naskah yang ia buat itu tidak akan diganti, tetapi tetap dipakai dan yang diganti hanya sutradaranya saja. Dan naskah itu kini diberikan ke Jen Lee. Paula berhasil menemui Jen Lee, namun Jen Lee sangat sibuk nih dengan persiapannya. Jen Lee terus menolak dan tidak mau mendengarkan Paula.
Jin pun datang bersama Seni dan sangat senang dengan naskah yang ditulis oleh Seni. Jenny pun membaca sedikit naskahnya dan ia langsung setuju dengan Paula dan juga Seni. Jin bersikeras bahwa naskah inilah yang mereka butuhkan sekarang. Jenny yang menolak mensutradarai naskah itu kemudian dipecat dan keluar bersama Paula dan juga Seni. Paula pun menyampaikan permintaan maafnya pada Jenny dan mereka pun berpelukan. Kemudian Paula pun melihat ada salah satu krunya yang berniat membantu mereka nih menggagalkan mimpi ini untuk ditayangkan. Mereka pun memutar otak bagaimana cara mimpi itu tetap berjalan tetapi tidak melukai perasaannya Riley. Mimpi pertama berhasil nih disabotase oleh Jenny. Riley? Oh, you're wearing? Datanglah Seni kepada para imaginary boyfriendnya Riley untuk menyabotase mimpi kedua. Instead of saying yes and, we will now say no but. Paula berusaha menghentikan para kru agar mainan unicornnya tidak masuk ke dalam mimpi. Namun usaha Paula tidak membuahkan hasil, ia tertangkap. Tetapi Paula tidak menyerah. Ia memanggil Mel, anjingnya, dan berhasil lepas dari para penjaga dan ia pun menggagalkan rencana itu. Kemudian Paula pun terbangun dan bingung berada di mana. What's happening? It's called a lucid dream. Menurut Seth, kondisi ini disebut lucid dream atau mimpi sadar. Paula sedih melihat Riley sedih nih. Ia pun mendatangi Riley dan menghiburnya. Riley mulai percaya diri setelah mendapatkan semangat dari Paula. Ia pun merubah gaunnya sesuai dengan keinginannya. Di sini Riley tampaknya sangat menyukai mimpinya ini. Right. This is my dream. Saat Riley mulai sadar dari mimpinya, ia pun mengucapkan salam perpisahan dengan Paula. This was pretty great. Oh, I think I'm waking up. Say goodbye. Just say morning. Setelah kejadian itu, banyak hal yang berubah. Jin yang menjadi pekerja di toko roti, Seni berhasil menjadi sutradara, Paula kembali mendapatkan posisi dan kantornya yang baru. Kemudian kita diperlihatkan nih, Riley yang percaya diri dan menikmati pesta dansanya bersama dengan teman-temannya. Nah itu tadi alur cerita dari film And Bully. Gimana Sleeper, masih pada berani nggak nih iseng sama sarang semut? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.